Nah, banjir juga terjadi di Karawang dan Sukabumi. Betul. Kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan-rekan kita yang sudah berada di lokasi. Ada Leo Chandra di Karawang, Jawa Barat, dan juga ada Agam Rizky di Sukabumi. Kita akan menyapa Leo dulu, bagaimana kondisi terkini di Karawang. Selamat pagi, apakah Leo sudah terhubung ya? Ya, Leo, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa TV One. Saya akan mengupdate untuk kondisi di Kecamatan Teluk Jambek di Desa Karanglingga, tepatnya di Kecamatan 0401 yang sebelumnya Andi dan juga Philip, ketinggian air ini mencapai 50 cm hingga 1,5 meter. Namun saat ini kunjung surut. Bahkan tempat kami melaporkan saat ini ketinggian air itu bersekitar 30 cm, 20 sampai 30 cm. Artinya memang sejumlah warga ini kemudian sudah mulai kembali ke rumah untuk kemudian bersih-bersih rumah. Di salah satu rumah ini yang merupakan bidan desa di RT 04 RW 01 ini juga terlihat di depan perkarangan rumahnya seperti itu. Ini ada sejumlah alat-alat medis begitu yang memang sudah dilakukan pembersihan, dan saya akan coba untuk mengajak Andi Kumala serta Philip serta pemirsa TV One juga untuk bertanya dengan Ibu Heni. Assalamualaikum Ibu, boleh bergabung dengan saya Bu sedikit ke sini? Maaf Ibu, kita mengganggu sedikit, kita mau ngobrol. Ibu, ini kan Ibu seorang bidan desa seperti itu ya Bu, dan ini banyak sekali alat-alat pertolongan kesehatan Bu yang juga ikut kerendam banjir. Bagaimana Bu kondisinya saat ini Bu? Untuk alat-alat hampir semua kerendam, mulai tempat tidur pasien, tempat tidur bayi, alat-alat kesehatan sebagian terselamatkan, sebagian terendam. Tempat tidur ada yang hilang sebagian. Nah untuk obat-obatan sendiri Bu, seperti antibiotik atau lainnya? Terselamatkan, ada yang juga jatuh, jadi sebagian tidak terselamatkan. Nah untuk kondisi rumah sendiri Bu bagaimana Bu? Rumah masih kotor ya, karena baru mengeluarkan lumpur, baru berangsur surut tadi malam sekitar jam 2. Jadi belum bersih semua, baru mengeluarkan lumpur aja. Nah kemudian Bu, bagaimana Bu untuk warga sekitar sini Bu yang juga mengalami sakit seperti sakit kulit, gatal-gatal, batuk pilek, itu apakah sudah ada yang mulai mengeluhkan hal itu Bu? Atau mungkin Ibu juga sudah mengalaminya Bu? Iya, kalau untuk kondisi penyakit mungkin yang terbanyak di sini kan gatal-gatal ya. Tapi untuk posko kesehatan sudah dilakukan mulai dari sebelumnya juga. Kemudian sudah puskesmas sudah keliling, setiap posko juga sudah dilakukan pengobatan dari puskesmas, dari rumah sakit kemarin Jatisari. Dan untuk tenaga kesehatan selalu turun untuk penanganan terhadap untuk kesehatan sendiri itu ya. Oke, kemudian Bu, untuk bantuan sendiri apakah juga Ibu Heni juga sudah mendapatkan bantuan, dan juga bagaimana nih Bu harapannya kepada pemerintah daerah juga pemerintah pusat Bu untuk kemudian bisa menanggulangi banjir ini ke depannya Bu? Ya, untuk penanganan banjir mungkin ya semoga apa yang pemerintah sudah rencanakan tentang solusinya bukan terrealisasi ya. Semoga cepat. Nah untuk bantuan sendiri Bu, Ibu Heni juga sempat mengungsi ya informasinya Bu. Nah bagaimana Bu? Kalau bantuan mungkin saya kan ngungsinya jauh ya. Jadi ya untuk makan sehari-hari ya biaya sendiri aja. Tapi untuk masyarakat di sini pasti bantuan terus ada. Terima kasih Ibu Heni, silakan melanjutkan untuk bersih-bersih rumahnya. Andi Kumala, saya akan mengajak Anda juga untuk kemudian bisa melihat bagaimana kondisi di RT 04 RW 01 di Desa Karanglinggar ini, di mana memang sebalik lagi kemarin kami melaporkan langsung di wilayah ini, di desa ini, ketinggian airnya mencapai 50 cm, bahkan beberapa ratus meter ke arah belakang saya ini mencapai 1,5 meter. Namun pagi ini ketinggian air sudah kunjung surut, bahkan ketinggiannya hanya bersekitar 20 sampai 30 cm. Artinya sejumlah aktivitas seperti bersih-bersih dan juga warga yang kembali untuk ke wilayah rumah mereka itu sudah berangsur lebih baik. Dan saya juga akan mengajak Andi Kumala melihat bagaimana kondisi di desa RT 04 RW 01 ini. Warga terlihat juga kemudian ini membersihkan tembok-tembok rumah dari kumpulan lumpur begitu, karena banjir ini juga membawa tumpukan lumpur
sehingga memang jika warga tidak membersihkan area rumah mereka dari lumpur ini, dikhawatirkan nanti cat tembok, kemudian beberapa alat rumah tangga seperti tadi kita lihat juga alat-alat kesehatan juga kemudian ini dibersihkan dari lumpur untuk sementara waktu, mengingat bahwasannya warga sekitar di Desa 04 RW 01 ini juga membutuhkan air bersih. Seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber kami ataupun masyarakat sekitar juga, mereka sangat membutuhkan sekali yang namanya persediaan air bersih, kemudian makanan cepat saji dan juga selimut, kemudian pakaian bersih, mengingat rumah yang berada di lokasi kami mengabarkan saat ini sebagian besarnya adalah rumah berlantai 1. Namun ada juga beberapa rumah yang memiliki lantai 2. Namun ini juga menjadi salah satu kekurangan ataupun kesulitan bagi warga sekitar yang memiliki rumah dengan ketinggian lantai 1, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun upaya ini juga menjadi perhatian juga bagi masyarakat sekitar, mengingat bahwasannya beberapa waktu lalu tempat kami mengamalkan saat ini ketinggian air itu bisa mencapai 2 meter, Andi Kumala dan juga Philip. Kita bisa bayangkan dan kita bisa juga bagaimana juga warga ini memilih untuk meninggalkan rumah mereka untuk kemudian mereka juga bisa menuju ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan. Ada 2 titik, Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana pemerintah dan juga BPBD, Basarnas dan juga instansi terkait TNI dan juga polisi sekitar juga ini melakukan evakuasi di beberapa desa RT 04 kemudian RT 03 di RW 01 ini juga memang sangat berdampak sekali ketika banjir dengan ketinggian hingga 2 meter, sehingga memang disediakan perahu karet untuk kemudian bisa mengevakuasi warga dari rumah mereka, lebih memilih untuk ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga kami akan juga mengajak Andi Kumala Sari, ini kami berjalan sekitar 100 meter Andi Kumala dari, maksud kami sekitar 50 meter dari kami mengabarkan sebelumnya, ada berjarak 2 rumah dari rumah Ibu Andi Kumala dan terlihat ini juga ada seorang bapak yang, selamat pagi, Assalamualaikum Pak, maaf izin kita mewawancara sedikit dengan Bapak siapa Pak? Pak Joni. Pak Joni, ini kan kita melihat Bapak sedang membawa pakaian, kemudian ini ada sepatu juga Pak. Bapak kira-kira ini mau mengungsi atau mau kemana Pak? Iya, mau ngungsi ke Karangligar. Oke Pak, ini mau nanya, apakah ini rumah Bapak? Iya, rumah Bapak ini. Oh gitu. Iya. Nah, kemudian Pak, ini bagaimana Pak aktivitas di rumah Pak dengan keadaan masih kerendam banjir? Bahkan ini rumah Bapak kan ini lantai 1 ya Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak? Gimana ya, susah aja. Udah berapa hari itu ngungsi? Saya udah 15 hari. 15 hari. Kemudian Pak, untuk anggota rumah sendiri Pak, seperti keluarga, apakah ini juga udah mengalami sakit luka kulit seperti itu atau bagaimana Pak? Gatal-gatal sama meriang. Oh gitu Pak. Iya. Nah kemudian Pak, apakah juga ini Bapak sudah mendapatkan bantuan obat-obatan ataupun air bersih Pak, mengingat bahwasannya kan ada sejumlah keluarga juga ini mengalami gatal-gatal dan juga meriang Pak? Iya. Ya kalau obat-obatan cukup sih, banyak. Oh, banyak. Obat-obatan iya. Kalau air bersih mah belum. Belum ya Pak? Ya masih banjir kan. Oke. Artinya ini Bapak akan pergi mengungsi ya Pak ya, karena mengingat rumahnya masih kerendam banjir ya Pak ya? Iya yang ngungsi. Oke. Pak, ini harapannya untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Pak, bagaimana Pak untuk dapat bisa menanggulangi bencana banjir yang terjadi? Bahkan ini informasi bukan hanya sekali Pak ya banjir di desa ini ya Pak ya? Ya di sini banjir sih, kalau saya banjir tahun ini udah 15 kali. Pak. Iya. Di tahun ini Pak? Iya tahun ini, tahun baru 2025. Oke. Ini Bapak kayaknya agak kesulitan mau saya bantu Pak ya? Iya. Oke. Terus Pak, apa nih harapannya untuk ke pemerintah sendiri Pak? Ya mudah-mudahan ada kemajuan lah. Mudah-mudahan ini jangan banjir terus dari tahun 2007. Banjir terus ini. Oke. Mudah-mudahan sekarang itu Bupati Paep, ya sama Gubernur tuh Pak Dedi, mudah-mudahan bisa menangani banjir sekarang lah. Iya. Dan untuk bantuan lainnya Pak yang memang dibutuhkan bagi warga yang masih terdampak banjir ini seperti apa Pak? Ya makanan ya, yang siap saji itu, makanan siap saji, ya, selimut, samak. Bapak masih menjalankan ibadah puasa juga Pak? Iya, insya Allah. Oke Pak, Puasa, ya. terima kasih Pak untuk waktunya. Sepertinya saya ngelihat Bapak kesulitan ya Pak ya.
Tetap jaga hati-hati Pak, karena jarak pandang juga ini sangat terganggu begitu Andi Kumala dan juga Philip. Bagaimana juga ini salah satu warga yang rumahnya masih terdampak oleh banjir dengan ketinggian yang cukup dengan 50 cm sehingga memang ini menjadi kesulitan bagi warga sehingga mereka juga membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Begitu Andi Kumala dan juga Philip, kembalikan dari studio.